Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Mahasiswa Universitas 11 Maret dengan nomor peserta PPG 20150285332. Nomor induk mahasiswa X9023082368. Saat ini akan melaksanakan video pembelajaran bimbingan klasikal dengan topik layanan manajemen waktu. Metodenya diskusi. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, walaupun siang, kenapa Bapak bilang pagi? Agar kalian itu sebagai pelajar memiliki semangat pagi. Karena dengan semangat pagi, pasti belajarnya itu akan lebih semangat. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat ya, Bapak juga sehat. Seperti minggu yang lalu, ya, kalian itu sudah melihat video tentang pembelajaran anak-anak yang semangat belajar. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang manajemen waktu. Oke, siap untuk menerima materi? Siap. Bentar ya, ini anak Bapak yang keren. Kelas 11 luar biasa. Kalian anak Jakarta, ya jangan kalah dengan siswa lain. Harus semangat. Nah, manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita hendaki. Artinya bahwa kita sebagai manusia harus pintar memanage. Kenapa? Karena memiliki tujuan yang membuat kita menjadi nyaman, menjadi beraturan. Lanjut ya, kalau ada gangguan. Nah, jadi harus bagaimana sih kita memanage waktu? Tentunya harus mencari prioritas kegiatan. Ya. Next ya, pengertian. Ya. Nah, manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu. Jadi mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu tua. Jadi saat misalnya kalian membuat langkah-langkah untuk waktu belajar, boleh nggak kita untuk bermain? Ada waktunya, ya. Tapi ingat, kewajiban kalian adalah seorang misalnya begini, ketika kalian tahu masuk sekolah itu pukul 6.30, gerbang ditutup, berarti kalian harus sudah sampai sekolah pukul 6.20 atau 6.15. Jangan 6.36, 6.31, berarti terlambat. Jadi walaupun 1 menit disebutnya terlambat. Prinsip manajemen. Tujuan adalah kunci utama. Nanti ini bisa didiskusikan ya. Nanti didiskusikan. Nanti kita buat kelompok ya. Nah, coba dibaca. Be flexible. Artinya bahwa kita harus memiliki perencanaan. Perencanaan A, perencanaan B. Kalau A gagal berarti ada B. Terima kasih ya. Selamatkan waktu dengan prioritas. Artinya begini, ketika kita sedang asik-asiknya kegiatan eskul, tapi kita punya kewajiban
untuk menuntaskan, menyelesaikan tugas guru mapel misalnya, dari mapel geografi misalnya atau antropologi. Maka prioritas yang utama apakah kegiatan eskulnya atau pekerjaannya. Karena kita harus mengerjakan dulu. Nah, pekerjaan rumah itu harus kita kerjakan, baru kita boleh kegiatan eskul. Berarti waktu luang, waktu bermain kalian terganggu tidak? Tidak, berarti kan seimbang. Tapi tentunya kita harus punya prioritas. Itu yang penting. Kita lanjutnya. Ya, langkah-langkah manajemen waktu. Siap-siap nih langkah-langkahnya. Yang pertama, gunakan pensil atau pulpen ya. Gunakan, kemudian nanti ada gunakan dua kalender. Nah, misalnya kalian pribadi ingin membuat manage waktu, tentu langkah-langkahnya harus disiapkan seperti ini, alat-alatnya. Ya, rencanakan aktivitas mingguan Anda. Jadi 1 minggu dicoba, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Gak mungkin kalau 1 tahun ya. Buatlah daftar kerja harian Anda. Jadi tiap harinya ada tuh. Ini untuk pribadi, untuk setiap individu. Cara mengatur waktu bagi pelajar. Perhatikan semua daftar kegiatan keseharian Anda. Misalnya hari Senin kita upacara. Habis upacara kita belajar. Belajar apa? Matematika. Setelah matematika, kemudian fisika dan sebagainya, antropologi misalnya. Nah itu kita sudah atur dulu. Agar apa? Ketika materi yang akan disajikan guru, kita sudah siap, kita sudah standby. Jadi di situ ada semangat. Tapi kalau kita tidak disiapkan, maka jangan pernah ada itu yang namanya kata semangat. Yang ada apa? Waduh, males nih pelajaran ini, kan gitu ya. Bahasa murid kan gitu. Males nih, kadang-kadang gurunya nggak jadi dah. Jangan, tapi kita harus positif thinking terhadap gurunya. Cintailah pelajaran ini, ya maka akan ada keberkahan ilmunya. Lakukan pengorbanan secara cerdas. Apa sih pengorbanan itu secara cerdas? Tentu kita harus memberanikan diri untuk memilih prioritas yang mana yang kita dahulukan. Terus manfaatnya yang mana antara A dan B, itu harus kita pikirkan. Nah, mengatur prioritas tugas. Kalau pelajar prioritasnya apa? Belajar. Itu kata kunci. Membagi tugas yang panjang dan kegiatan yang lebih kecil. Artinya kita boleh saja kegiatan kita banyak, tetapi tentunya harus ada kegiatan yang kreatif, yang inovatif. Misalnya ada waktu luang, saya ingin membuat cireng. Kalau cireng itu apa? Aci digoreng kan? Ya. Kamu punya uang sedikit, tapi kamu ingin membuat makanan. Nah, itu kan kegiatan apa tuh? Kewirausahaan ya. Ya. Nah, itulah waktu luang itu yang digunakan. Kan itu panjang tuh waktunya itu. Misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, buat kegiatan itu. Itu ada kegiatan yang kreatif. Bisa menghasilkan tidak? Bisa. Dibawa ke sekolah hari Seninnya, dijual di kelas misalnya. Tentunya harus izin dengan gurunya ya. Jangan takut untuk mengatakan tidak. Artinya apa? Ketika kalian ingin niat belajar, prioritas utama saya belajar. Ketika waktunya belajar, ada yang ngajar. Nonton YouTube, kali-kali lah, masa nggak nonton sih, belajar dulu. Kalau memang itu prioritasnya belajar, kalian harus berani katakan aja. Maaf, saya lagi mau belajar. Bila perlu, usahakan teman yang ngajak itu untuk belajar. Jangan kita terpengaruh. Oh, sekali-kali kita. Ketika sekali seperti itu, maka manajemen waktu tidak akan berhenti. Luangkan waktu kegiatan kreatif dan produktif. Nah, seperti tadi ya. Misalnya kegiatannya ingin bakti sosial, membersihkan danau cincin Sunter. Atau kita ke JIS, ya kan? Ke JIS, tapi kita punya kegiatan yang positif. Nah, misalnya kita lari pagi, mengutin sampah, itu boleh. Ya, miliki istirahat yang efektif. Arti istirahat yang efektif gini. Ketika kita sudah memanage waktu, berarti kita harus mendahulukan waktu istirahat kita.
Ya misalnya kalau di Jakarta itu kan biasanya kegiatan itu 24 jam ya, pasti ramai. Lingkungan sosial kalian itu pasti berisik. Banyak yang jualan, belum ada yang anak-anak muda yang nongkrong dan sebagainya. Nah, buatlah waktu istirahat itu yang membuat kalian esok harinya menjadi nyaman. Misalnya gini, kalau yang muslim habis sholat isya segeralah tidur. Pak, saya nggak bisa Pak tidur Pak, paling jam 10. Boleh saja. Yang terpenting adalah ketika bangun tidurnya jangan kebablasan, jangan bangun tidurnya jam 7. Waduh, itu sudah terlambat. Oke? Sudah? Materinya sudah ya? Nah, sekarang kalian membuat kelompok. Berarti berapa kelompok? 5 kelompok ya? 5 kelompok. Silakan diatur masing-masing anggotanya. Laksanakan. Ya. 5. Jadi kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok kalian sudah membentuk. Ada kelompok, ada anggotanya. Tugasnya adalah silakan kalian diskusikan mengenai manajemen waktu. Ya, materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya. Nah sekarang kalian silakan diskusi, kemudian catat yang terpenting-penting. Kemudian setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, maka nanti harus ada ya, tiap-tiap kelompok perwakilannya menyampaikan ya, hasil diskusi kecil kalian. Kemudian misalnya begini, kelompok 5 misalnya ya, sudah siap. Nah, nanti kelompok 1, 2, 3, 4 boleh memberikan pertanyaan. Nanti kelompok 5 yang menjawab. Siap? Siap. Oke, laksanakan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang langkah-langkah untuk memanajemen waktu. Nah, yang pertama itu kami tuh ada buat jadwal, kayak misalnya belajar, terus ada bermain, tidur, istirahat dan sebagainya. Yang kedua itu ada prioritaskan tugas. Jadi untuk kita tahu cara memprioritaskan tugas, kita tuh harus membuat list daftar tugas. Jadi kita bakal tahu nih kira-kira prioritas tugas yang paling utama tuh di mana, dan itu bakal melakukan. Dan yang ketiga buat daftar tugas. Jadi masuk di buat daftar tugas ini, jadi kita tuh menulis buat daftar tugas kita selama seharian itu mau ngapain aja. Sebenarnya seperti teknik Pomodoro. 5. Hindari Dari tugas yang ditunda-tunda. Jadi kan di situ maksudnya kayak kalau misalnya kita udah ada tugas, kita tuh jangan kebiasaan menunda-tunda suatu hal itu, karena itu bakal bisa memperlambat tugas-tugas kita yang selanjutnya atau malah bikin tugas itu numpuk dengan sendirinya. 6. Atur lingkungan belajar atau aman dan nyaman. 7. Belajar secara efisien. Belajar secara efisien itu kayak sama aja kayak waktu-waktu yang udah kita atur tuh harus kita benar-benar jalanin dengan efisien dan efektif gitu. Selanjutnya, Selanjutnya tuh ada berolahraga dan makan sehat. Karena selain belajar, olahraga dan makan sehat juga itu hal yang terpenting. Karena hal itu bisa mempengaruhi daya pikir kita saat belajar, jadi kita bisa fokus gitu. dan terus yang 9 itu beri diri hadiah. Misalnya kita udah mencapai Kelompok 2 berapa orang di kelompok 2? Warahmatullahi
ini akan memudahkan kita dalam menentukan tugas apa yang harus terlebih dahulu dikerjakan. Dengan adanya perencanaan ini, kita tidak memerlukan waktu lagi untuk berpikir tugas apa yang selanjutnya harus dilakukan. Tentu saja bagi Anda yang baru memulai penerapan manajemen waktu perlu disiplin waktu yang tinggi. Anda perlu membiasakan bekerja dengan disiplin waktu dengan kata lain sejak mengerjakan. Fokus dengan apa yang dikerjakan, berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah Anda kerjakan dan jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak berkonten. Dengan pekerjaan Anda, misalnya saja seperti mau game atau sering mengajukan juga. Hal-hal seperti ini bisa menghargai kesuksesan Anda. Berani mengatur keberhasilannya, di mana waktu tidak akan tergoda. Jika Anda tidak dapat mengatur keputusan diri, mulai belajarlah untuk mengatur keputusan yang bijak dan berani mengambil resiko. Karena sesungguhnya resiko yang ada dapat dari sebuah pengambil keputusan akan menjadi Jaga kesehatan dan istirahat. Jangan lupa untuk memberi diri Anda waktu istirahat dan menjaga kesehatan. Istirahat yang cukup dapat meningkatkan produktivitas, terapkan gaya hidup sehat, dan sesekali berolahraga walaupun sesibuk apapun aktivitas yang Anda jalani harus tetap sehat. Oke, evaluasi dan koreksi. Terus pantau bagaimana Anda menggunakan waktu Anda dan apakah Anda ada cara untuk meningkatkan manajemen waktu Anda. Oke, itu aja lah pengalaman dari kita. Apa ada yang mau ditanyakan? Kita kayak kepentingan itu mendesak atau tidak, jadi kita bisa lihat dari seberapa aja masalah ini. Jadi kalau misalkan lebih penting kita bisa dahulukan, tapi kalau misalkan kayak mungkin udah terlalu penting bisa kita nanti kita lakukan. Masih. Ya, tepuk tangan untuk penanya kalau berapa tadi? Nomor 3. Tiga, luar biasa namanya ya. Jadi ada yang, nah, kelompok satu tuh kayaknya mau nanya. Saya ada kelompok satu. Saya mau nanya, kalian dari antara salah satu dari kalian punya gak sih kayak list sendiri untuk manage waktu? Nah, kalau misalnya emang punya, menurut kalian tuh yang paling susah buat ngejalanin itu tuh apa gitu? Mungkin kalau dari kita sendiri saya kalau misalkan dalam manage waktu mungkin seperti tantangan gitu ya, kesulitan dalam manage waktu mungkin lebih ke kayak sulit untuk berkata tidak, maksudnya kayak misalkan nih saya udah mau manage waktu, kayak udah menyusun langkah-langkah itu, tapi tiba-tiba misalnya kayak sekolah saya udah pikir oh mau ngerjain tugas atau apa, terus tiba-tiba ada teman saya yang ayo kita main yuk, nah itu biasanya saya kesulitan untuk menolak, kadang merasa tidak enak atau tidak sungkan gitu. Ya, kita untuk penanya kelompok satu tadi. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Kelompok dua. Terima kasih kelompok dua. Kita beri aplaus untuk kelompok dua. Mulai besok kita benar-benar tidak ada lagi datang terlambat ke sekolah. Itu luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, bahwa materi ini penting untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk lingkungan. Jadilah contoh pelajar yang membuat kita benar-benar mematuhi aturan-aturan, yang membuat diri kita benar-benar bisa melakukan dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Dari perilaku kita yang biasa negatif menjadi perilaku yang positif. Ya, seperti itu. Memang media sosial itu pasti ada manfaat, pasti juga ada yang membuat kita rugi jika kita tidak bisa memanage waktu. Terima kasih, dan nanti kita akan ada tindak lanjut dari kegiatan hari ini.
Mari kita berdoa. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin, amin. Berdoa dimulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga dan Bapak akhiri mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.